Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Suci, NIM 20201435550, kelas 4N, program studi PGSD, mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar, sistem, dan metode. Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan yang terakhir perkembangan rasa karsa dan karya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Kiasan dasar bila digunakan akan mempercepat perkuat 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional. Yang pertama itu adalah kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasan paksa atau tekanan-tekanan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama itu adalah ketulusan hati, tanpa pamrih, 3 mengutamakan kewajiban daripada hak, 4 pengabdian, 5 tanggung jawab. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Itu ada janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah 1. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh orang calon anggota gerakan pramuka sesudah memenuhi persyaratan keanggotaan. 2. Tindakan langsung untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. 3. Tidak titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan sisi mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai langsung maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah 1. Alat proses pendidikan secara progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengamatan simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. 3. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat bersikap demokrasi, saling menghormati, dan mempunyai rasa kebersamaan yang gotong royong. Sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telah
dan dilaksanakan dalam satu pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. 1. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Kedua, peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerakan yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. 3. Kegiatan ini mempermudah menyampaikan pesan di dalam terbuka dan mengurangi rentan kendali atau spin-off counter. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan. Keterampilan, ketanggasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu. Sesuai dengan golongan usianya, tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu A. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilatih pada tingkat SKU tertentu. Berikut ini macam-macam tanda kecakapan umum. 1. TKU untuk pramuka siaga, 2. TKU untuk pramuka penggalang, 3. TKU untuk pramuka penegak, dan yang keempat itu ada TKU untuk pramuka pandega. B. Kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka memuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda SPK. Seorang sanggup menjalani syarat pramuka Garuda sudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongan. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan, yaitu 1. Garuda hijau yaitu untuk golongan pramuka siaga, 2. Garuda merah yaitu untuk golongan pramuka penggalang, 3. Garuda kuning yaitu untuk golongan pramuka penegak, 4. Garuda perak yaitu untuk golongan pramuka pendega, 5. Garuda emas yaitu untuk telah menjadi 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan memberikan pesannya setelah membina. Selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang tergantung di dalam bisa nama-nama benda, binatang, atau orang yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akseptor harus dimenuhi sebanyak-banyaknya yang dilihat permainan ini untuk melatih daya ingat. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum dan sebagainya. Kemudian, anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung penilaian dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmani, yaitu untuk memperkembangkan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohani untuk perkembangan jiwa, watak, dan pikiran. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dipilih diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Keprahasajaan hidup. Keprahasajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara berpakaian seragam yang sama, susah bersama, senang bersama, senasib sepenanggungan. Menggunakan yang ada dengan wajah hidup sederhana di dalam terbuka, membina kerukunan dan bergotong royong, dan kalian hidup sederhana dalam perkemahan. Yang terakhir itu adalah perkembangan rasa, karsa, dan karya.
1. Rasa, perasaan. 2. Kasar, niat atau kemauan. 3. Karya, perbuatan yang membuahi hasil. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.